Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Farel Faros Fausto dengan NIM 211201231200002 dari kelas Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka kelas D yang diampu oleh Bapak Eko Didik Widianto STMT. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari sistem berbasis mikrokontrol 8051 yang dimana pada laporan ini saya mengangkat judul dengan Smart Counter dengan memori cadangan EEPROM berbasis 8051. Pertama mengenai deskripsi singkat dari sistem ini yang dimana sistem Smart Industrial Counter berbasis microcontroller AT895S52 ini memiliki fitur keamanan dan otomatis dan ditunjukkan untuk pencatatan jumlah objek seperti untuk memori eksternalnya dan non volatif AT24C02 tipe EEPROM dengan 256 bytes digunakan oleh sistem ini. Sistem ini berkomunikasi melalui protokol serial I2C dengan efisiensi 2 jalur yaitu SDA dan SCL dengan data hitungan ditampilkan secara real time pada LCD 16x2 dan disimpan dalam memori setiap kali nilai itu berubah. Sistem ini memiliki fitur retensi status terakhir dan yang berbeda dengan memori RAM biasa yang bersifatnya tidak stabil. Memastikan bahwa data jumlah produksi terakhir tidak hilang saat terjadi pemadaman listrik atau adanya power off. Sehingga manajemen stok gudang digital, penghitungan pengunjung otomatis, dan pemantauan lini produksi pabrik itu adalah beberapa aplikasi yang diimplementasi dalam sistem ini. Untuk komponen yang digunakan di sini ada 8, yaitu mikrokontrol utama dengan komponen AT89S52, komponen AT24C02 sebagai memori eksternal non volatif, LCD 16x2 sebagai output display dari data sistemnya keluar, yang keempat ada push button sebagai simulasi sensor input, ada kristal sebagai clock generator system, yang keenam ada resistor untuk menjaga logika tenaga pada jalur komunikasi I2C-nya ya, sehingga supaya tetap stabil. Yang ketujuh ada kapasitor sebagai stabilisator osilator kristal dan rangkaian power on reset. Yang terakhir ada power supply sebagai sumber daya utama dari sistem ini. Untuk diagram blok sistemnya, di sini ada 4 kotak. Yang pertama ada input kontrol yang mengarah kepada AT89S52 sebagai mikrokontrol utamanya. Setelah itu dari mikrokontrol utama ada 2 jalur lagi yang bisa menuju storage-nya dari EEPROM-nya dan bisa muncul output-nya yaitu LCD 16x2 display-nya. Untuk skematik rangkaiannya kurang lebih seperti ini pada gambar. Selanjutnya ada pada address decoding dan alamatnya. Yang pertama konfigurasi slave address atau I2C decoding, yang dimana akses ke memori eksternal AT24 LC64 dengan 64 KB dilakukan melalui jalur komunikasi serial I2C, berbeda dengan sistem EEPROM standar yang hanya menggunakan 1 byte address, yang dimana chip ini menerapkan skema random read atau write sequence yang mewajibkan pengiriman 2 byte alamat memori setelah inisiasi alamat perangkat. Untuk penentuan alamat perangkatnya berdasarkan skema rangkaian yang dimana ada pin A0, A1, dan A2 di ground, maka terbentuk kode kontrol sebagai berikut pada tabel di bawah. Yang dimana identifier 1010 sebagai fixed code untuk memori jenis EEPROM serial, chip select dengan 3 bit 000 dikonfigurasi secara hardware ke ground pada PCB untuk menetapkan alamat fisiknya. Yang ketiga ada instruksi akses yang dimana mikrokontrol mengirimkan untuk memulai penulisan data hitungan dan 0 kali A1 untuk pengambilan data retrieve atau startup-nya. Yang kedua ada peta alokasi memorinya. Jadi untuk efisiensi sistem smart counter ini, manajemen memori tidak dibagi per halaman atau secara paging, melainkan menggunakan direct memory mapping berdasarkan variabel datanya. Sesuai pada tabel di sini ada 3 peta alokasinya. Yang pertama untuk counter MSB, kedua ada counter LSB, dan ketiga ada unlocated-nya. Yang dimana deskripsinya, yang pertama untuk menyimpan 8 bit teratas dari jumlah barang, yang kedua counter LSB untuk menyimpan 8 bit terbawah dari jumlah barang, yang ketiga unlocated itu sebagai area memori bebas atau cadangan untuk mengembangkan fitur timestamp-nya. Selanjutnya ada algoritma dari program sistem ini, yang dimana ada chart-nya. Pertama ada memulai sistem, selanjutnya ada installation dari LCD dengan counter 0, selanjutnya dia akan membaca atau restart from storage dari EEPROM, yang dimana pada EEPROM di sini ada tahapan-tahapan yaitu I2C start, mengirim address, mengirim word address,
mengulangi start dan mengirim lagi addressnya, yaitu membaca MSB dan LSB-nya. Setelah dari storage selesai, maka display akan muncul production log dari LCD. Setelah muncul, maka ada pilihan untuk memencet tombol 1. Jika iya, maka increment counter dan update LCD akan dilakukan. Jika tidak, maka akan ditanyakan apakah press akan menekan tombol kedua. Jika tidak, maka akan menunggu selama 5 milisecond sehingga balik lagi ke step button press 1 awal. Jika iya, maka reset counter menjadi 0 dan EEPROM akan atau storage akan dibersihkan. Setelah itu dia akan menunggu selama 5 milisecond dan balik lagi loopnya ke button one press. Untuk kode programnya seperti ini, saya mengambil dari sumber yang tertera, tidak ada perubahan untuk kode programnya. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau secara fungsional operasi sistem ini dimulai pada tahapan inisialisasi dan pemulihan data atau data recovery sesaat setelah dinyalakan. Setelah itu microcontroller secara otomatis membaca data hitungan terakhir yang tersimpan pada storage atau EEPROM AT24LC64 dengan alamat 0x000 dan 0x0001 dan menampilkannya ke LCD, yang dimana mekanisme ini memastikan data produksi tetap terjaga atau persisten meskipun terjadi adanya pemadaman listrik secara tidak terduga. Pada mode operasi utama, sistem ini memantau input sensor secara real time. Ketika tombol CON ditekan, sistem menaikkan angka hitungan dan menjalankan fitur autosave, yaitu menulis data baru tersebut ke dalam memori EEPROM melalui protokol I2C secara instan. Jika tombol reset ditekan, sistem akan mengembalikan nilai hitungan menjadi 0, membersihkan semua tampilan LCD dan menimpanya datanya di EEPROM dengan nilai 0 agar alat siap digunakan kembali. Sekian video mengenai penuntasan tugas sistem berbasis microcontroller 8051. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangan kesalahan kata mohon dimaafkan.